Lo bikin video podcast tuh nggak susah, gampang kok. Bikin aja lo ngobrol kayak gini, rekam sama temen lo sambil makan siang gitu. Tapi kok nyari bahasanya udah susah nggak sekarang? Nah nyari bahasannya yang paling dekat sama kita, karena gue yakin setiap orang punya khas masing-masing. Kalau gue akan lebih banyak nge-share kalau lu jangan menunggu bola untuk mendapatkan sebuah revenue untuk podcast lo gitu, untuk dapat cuan, let's say gitu ya. Itu yang dilakukan Ancur. Iya, itu kan dilakukan Ancur. Nah, ini banyak yang ini gue buka hanya di sini nih. Eksklusif. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Jadi di depan gue udah ada Dias Denar, podcaster dari podcast Ancur. Yo, rame-rame. Bye, apa kabar, Bye? Alhamdulillah, Bye. Ya, biasa kita ketemu di press conference. Benar. Ya kan? Ini MC Kondang. Podcaster paling komersil. Banyak pekerjaannya. Ya paling banyak yang diusahakan lah podcastnya lah. Salah satu kita mau ngobrolin salah satu usahanya. Iya, namanya juga podcast UMKM. Jadi apa aja digawein. Iya. Palu gada apa mereka ada. Betul. Kemarin habis pulang umroh. Alhamdulillah, makanya masih botak. Iya, diberangkatin podcast kita. Masih bau Ka'bah. Amin. Makasih lo, Bay, udah boleh main ke kantor lo. Biasa kita ketemu di tempat kerja ya. Ya kan, di luar. Biasa gue dengerin dia bawain acara. Sekarang gue nanya-nanya. Iya, asik nih ditajat-tajat deh. Jadi sekarang dia bersama teman-teman di podcast Ancur bikin podcastan. Yes, podcast Ancur di tahun ini salah satu yang dikerjain ada Podcast Hunt 2024. Apa itu? Coba. Jadi Podcast Hunt ini ajang pencarian podcaster. Jadi karena kita ngelihat Podcast Ancur sebagai pelaku industri, ngelihat ada peluang besar di industri podcast ke depannya nih. Jadi kan industri podcast itu kan baru mulai, Bay, 2019. Dipotong pandemi 2 tahun. Jadi baru mulai banget, baru 3-4 tahun lah efektifnya nih industri podcast. Jadi peluang ke depannya untuk sebuah industri entertainment ini masih sangat terbuka lebar kan. Nah, makanya mulai bermunculan tuh kayak podcast festival. Stand Up Indo Podcast Festival, ya kan, wadah-wadah yang menyediakan untuk podcaster tuh bisa tampil. Tapi kalau mereka terus ada tapi podcaster yang nggak numbu-numbu, kan dia lagi pemainnya. Betul. Nah, podcast Ancur ngelihat peluang itu, kayaknya kita harus tumbuhin podcaster barunya nih. Karena wadah-wadah yang di atasnya udah pada mulai bergerak gitu. Jadi kita mau scouting jadi kayak nggak mampu bikin yang gede, yang kecil-kecil dulu lah gitu. Jadi nyari bakat-bakat, bibit-bibit unggul gitu. Betul. Berarti emang udah sebesar itu ya, si ekosistem yang udah banyak yang tur juga podcast. Bener, kalau banyak yang tur iya, tapi sebesar itu belum. Karena masih terbatas di kalangan, karena harus diakui pendengar podcast yang audio, ya karena kan lumayan bergeser antara audio dan video kita aja kayak gini kan bisa dibilangnya talk show, tapi banyak yang bilang udah jadi podcast nih kayak gini. Padahal video ini kan podcast bisa dibilang video podcast, padahal ini kan talk show gitu kan, tapi udah nggak apa-apa aja, sama aja lah gitu. Nah, masih berkembang banget, tapi belum sebegitu gedenya. Udah banyak yang tur, tapi banyak yang masih, peluangnya masih banyak yang lebih besar lah. Masih bisa digarap, masih banyak banget. Oke, ini menarik mencari bibit-bibit podcast yang bisa meneruskan, mungkin yang bisa memperbanyak. Nanti akan seperti apa ngelihatnya, mencarinya? Apakah lu kulik-kulik Spotify gitu, atau lu mungkin lihat YouTube, atau seperti apa ntar lu nyarinya? Enggak, ini beneran. Jadi gini, yang ikutan si podcastan ini boleh yang baru banget. Justru harusnya ya baru banget ya. Yang benar-benar baru mau coba. Yang benar-benar baru mencoba jadi podcaster, atau yang udah ada podcast tapi podcastnya belum pernah dapat endorse atau iklan. Kalau lo udah bisa dapat endorse atau iklan, berarti kan lo udah bisa berjalan sendiri. Ya udah, kayak ajang pencarian bakat yang lagu tuh, yang nyanyi-nyanyi. Kan lo nggak boleh kalau udah punya single atau album kan. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Nah, dia sama. Jadi lo boleh nih podcast lo baru mulai untuk amatir, sebulan, 2 bulan, 3 bulan nge-podcast yang emang dari pertemanan kampus atau sendiri. Nah, ikutan deh. Jadi kita ngebukanya tuh untuk itu. Oke. Mau podcast sudah setahun boleh nggak? Boleh, asal belum pernah dapat iklan. Itu kan kesian ya. Jadi udah lama nih nge-podcast tapi belum dapat iklan. Siapa tahu barengan sama podcastan bisa. Oke. Ada target mungkin pesertanya berapa gitu nanti? Kalau target peserta nggak ada, tapi sebanyak-banyaknya. Karena kan ini makanya dibukanya skala nasional kan. Dibuka skala nasional.
supaya orang pada bisa ikutan, gak cuma di Jakarta tapi juga di daerah-daerah lain gitu bisa ikutan karena peluangnya sama besarnya. Oh, Gitu ya, sebanyak-banyaknya lah Bay. Mudah-mudahan sih ratusan lah yang bisa ikut ya, karena banyak banget tau. Lo di sekeliling lo deh, kayak lo lagi ngobrol nih, habis dari sini ngobrol, lo ngobrol sama teman-teman kameramen, lo bikinnya berdua video podcast, udah jadi satu podcast. Lo rekam sendiri 10-15 menit, udah jadi satu podcast. Kan sebenarnya gampang bikin video podcast tuh. Iya. Ya lo gak usah pikirin bagus enggaknya dulu, isinya harus sedalam apa, risetnya harus gimana, enggak. Tapi kan kita juga berawal dari pertemanan nongkrong kan, podcast hancur kan. Bikin aja dulu. Ngomong aja dulu gitu. Ngomong aja dulu, ngomong, lo rekam, lo upload ke Spotify. Kalau orang kan coba aja dulu nih, ngomong aja dulu. Iya, at least dari pertemanan atau keluarga dengerin dulu lah. Tapi kalau dari lu sama Mas Dika sama Bang Patra, dari kapan kepikiran kayak kita harus bikin sesuatu nih, termasuk podcastan ini? Ya pas podcastan tuh dari awal tahun sebenarnya gue udah kepikiran ide kayak kita tahu kalau podcast hancur tuh podcast indie kan, podcast independen ya kan, yang tidak di bawah naungan sebuah perusahaan besar atau diinvest sebuah perusahaan besar kan enggak. Jadi kita tahu kalau kita harus gerak sendiri nih gitu, makanya muncul ide-ide setiap kita ngetek, setiap kita meeting. Nah salah satunya si podcastan ini, karena gue pengennya kita punya satu ekosistem yang terus bergerak sih. Karena gue ngelihatnya industri stand up aja, stand up komedi. Stand up komedi, kenapa sih orang sekarang udah bilangnya gede padahal peluangnya kan masih banyak ya. Karena orang dibiasakan tetap ada stand up, tidak ada sponsornya kan. Ada open mic. Ya kan? Terus bermunculan terus komika-komika baru. Iya dari makanya makanya industri makin besar karena pelakunya makin besar. Nah, podcast nih belum ada yang menaungi itu kan, belum ada open mic-nya ya, belum ada podcast Indonesia Community gitu misalkan. Iya. Belum ada tuh yang merangkul gitu. Pun gue juga belum berani bikinnya gitu ya. Gue pikir udah siap masuk ke situ. Belum, tapi makanya mainnya dari community yang kesederhana dulu nih. Iya. Nah, makanya tujuannya bikin kita bilang ya udah yuk kita bikin aja si podcast Hunt. Nantinya si podcast Hunt ini ujungnya akan bareng-bareng sama podcast hancur untuk kita gerakin bareng kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi kayak ada open mic-nya, tapi kayak stand up tapi ini podcast. Udah ada beberapa tempat yang mau support kita. Yuk di tempat gua aja per 2 minggu sekali. Udah siap nih kayaknya. Iya, jadi udah ada. Jadi penonton kan jadinya terbiasa. Iya. Dari mulai ya berbayarnya kecil sampai berbayarnya gede. Jadi misalkan ditandemin nanti podcast hancur, openernya podcast yang baru dari podcast Han. Ya kan, jadinya ada opener, ada utama. Mereka bisa live podcast. Jadi latihan juga, gitu. Iya. Jadi kalau stand up comedian ada open mic, nanti podcast ada ini kayak live podcast. Iya, open live podcast. Iya kan? Bayang sih gue. Dan itu kan gue jadi kelatih dan makin banyak podcaster yang pengen nyoba dan pengen buat sesuatu kan. Makanya ini podcastan ini nih wadah awalnya. Kita bikin video podcast competition. Jadi video podcast ya. Yang kita jadi itu produknya video podcast. Video podcast, harus video podcast. Jadi gampang, lo cuma bikin video podcast. Video podcast lo bikin 15-20 menit lah. Lo upload ke Spotify. Nanti linknya lo taruh di podcasthunt.id. Linknya aja, jadi lo gak usah upload ulang. Jadi linknya aja lo sertakan. Jadi nanti kita tim juri udah tinggal ngeklik linknya yang ke taut ke Spotify lo. Jadi udah kita lihat episodenya gimana, videonya, audionya, pembahasannya seperti apa. Baru masuk ke 50 besar. Nah 50 besar ini gak cuma didiemin gitu aja. Dari 50 besar akan kita kasih workshop. Wih, ini nah kan banyak orang yang gini kayak, prosesnya apa gitu kan, didiemin apa gimana. Enggak, kita ada workshopnya. Jadi workshopnya itu ada 4 kali kalau lo lolos sampai 5 besar gitu. Ini aman ya? Aman. Jadi 50 besar kita kasih workshop. Banyak orang yang udah bisa bikin podcast tapi gak tahu gimana manage podcast. Iya itu dia. Gak tahu gimana ngejual podcastnya. Ya kan. Nah, gak tahu dia pakai alat-alatnya apa aja. Betul. Dari mulai gitu. Nah yang pertama ada workshopnya itu tentang gimana sih industri podcast sebenarnya peluangnya. Jadi 50 besar kita kumpulin nih, lo lolos 50 besar. Nih 50 besar ini kita harapin lo berkarir semuanya di industri podcast. Kenapa? Karena peluangnya akan dikasih tuh data dan lain-lain dari tim Spotify sama tim kita. Nah workshop yang kedua masih 50 besar nih, akan dikasih tahu SWOT-nya. Jadi apa sih strength-nya, weakness-nya, terus kesempatannya gimana, ancamannya gimana. Jadi kalau lo udah tahu kekuatan podcast lo,
kan lu jadi bisa tahu ngomonginnya ke arah mana gitu. Benar. Jadi lu udah tahu nih, kayak lu suka dengerin podcast Hancur kan tongkrongan yang Iya. asal itu kan kekuatan kita tuh. Itu Iya. podcast Hancur. Kelasnya. Ya udah gue cecer di situ aja karena itu kan yang penonton suka dan kekuatan kita di situ kan. Itu 50 besar dapat 2 kali materi workshop. Mereka bikin 2 episode. Baru Oke. nih. Oke, Untuk habis workshop itu. Habis workshop kan lo dapet ilmunya Iya. nih. Bikin 2 episode video podcast dalam waktu 1 minggu. Oke. Kita juriin lagi, kita nilai. Lolos ke 20 besar. Oke. Nah 20 besar baru kita kasih 2 kali workshop lagi. Yang pertama adalah how to sell your podcast. Oh, udah ngejual ya nih. Udah jualan dong Nah, harusnya. nggak cuma bikin ke awal, bikin dulu Awal nih. bikin dan lo Oke. tahu gimana bagus enggaknya, kuatnya gimana. Nah lo jualnya gimana podcast lo. Kan ini sebuah IP. Nah yang ketiga, yang terakhir adalah growth your IP. Karena udah lo jual podcastnya kan jadi IP. Nah IP kan kalau lo lihat agak lain, udah jadi film. Oke, benar. Ya kan podcast Hancur udah kerjasama sama sebuah parfum. Sama tempat makan kita kolaborasi menu. Jadi identitas podcast itu sebenarnya bisa dibawa kemana-mana. Nah strategi gimana dikasih tahu di workshop itu. Oh, iya. Nanti baru 5 besar. Nah 5 besar malam finalnya tanggal 1 November itu di RRI. Oh, Kita bikin off air. Mereka live podcast 5 sampai 7 giliran-giliran. menit. Giliran-giliran tampil di depan juri sama penonton asli. Oke. Nah baru dinilai dari situ 5 dapat juara 1, 2, 3 sama favorit. Gitu. Jadi prosesnya nggak cuman disuruh bikin doang tapi diedukasi juga baik itu kita dia. jagain. Itu tuh yang penting tuh ada edukasinya. Dan penilaian ntar gimana nih? Kalau itu kan tadi apa namanya? Prosesnya tuh. Prosesnya ntar yang si juri ini dari juri aja kah penilaiannya atau mungkin dilepas ke ke netizen juga ada vote-vote-nya kah, ada likes-nya kah atau apa? Dari awal kita berharap ratusan yang daftar sampai 50 besar itu nggak ada vote juri. Oke. Juri 50 besar ke 20 besar juga juri. Dan 20 besar nanti baru ada sedikit faktor untuk bisa voting. Tapi nggak menjadi poin utama. Yang menjadi poin utama tetap keunikan, isi konten, kualitas. Oh. Kualitas ini kualitas video, kualitas audio, kualitas obrolan, Oke. public speaking gimana? Karena juri kita yang satu ada Oki Rengga agak lain. Oh iya Yang iya. IP podcastnya udah kemana-mana, ya kan? Udah jadi udah entitas besar lah. Jadi film. Film udah jadi nomor 2 terlaris kan. Benar. Terus satu lagi Novita Enji. Ah Nah, iya. Mbak Enji kan di industri public speaking, di media Presenter juga dia. udah senior banget lah. Iya. Jadi kualitas tuh akan dijagain sama juri-juri ini. Gitu. Lu juga presenting. Jadi ada juga Iya, ada speaking-nya. nama podcast Hancur juga ikutan di situ. Ada yang ngomongin ini enggak fashion kan ntar mungkin kayak Bisa kalau jadi. Igun kan ada Mungkin kalau dari kita, iya bener ya. kan biasanya kan ada juri khusus fashion. Iya, ya, karena ini kan video ya. Nah mungkin itu masuk ke ranahnya public speakingnya apa namanya Mbak Novita Enji. Kan lo ngelihat bahasa itu keluar nggak cuma dari kata-kata, tapi dari tubuh, pakaian yang lo kenakan apa segala macam. Itu juga bisa jadi penilaian kan. Oke. Berarti genrenya bebas ya? Bebas banget. Lo mau horor, komedi, sci-fi. Ya kan, terus monolog kayak Rintik Seduh, cerita curhat-curhatan apa segala macam, bebas, cewek-cewek, cowok-cowok gabung sendiri, berdua, bertiga bebas. Apa namanya ada drama kriminal kan ada tuh lagi Oh rame. iya. Parenting, bisnis, edukasi. Oke. Yang ngomongin daging semua. Iya, kan ada banyak. ada. Kalau menarik sih nggak apa-apa ya. Iya, banyak yang menarik kok dan punya pasar masing-masing, kita yakin. Oke. Dan kalau lo daftar nanti di www.podcastan.id ada pilihan Oh. kategorinya. Kapan genrenya. lo bisa daftarnya? Pertanggal 5 kemarin. Ini tayangnya setelah tanggal 5 kan ya? Iya. Nah. Ya, dari tanggal 5 kemarin udah kita buka. Oke. www.podcastan.id. Caranya di situ lengkap lah. Katanya udah ribuan yang daftar ya? Ratusan ribu nggak lagi ya. Amin. Berarti gimana Bang ketika lu lempar ide ini di sosmed? Udah lu lempar di sosmed podcast Hancur dong pasti? Udah. Gimana respon pertama mungkin Hancur Lucius dulu deh. Excited sih mereka Hancur Lisius ngelihat kayak akhirnya podcast yang gue dengerin punya kerjaan lagi gitu. Mana udah gak eksklusif. Ketar-ketir ya. Takutnya tiba-tiba mundur. Iya, udah gak eksklusif kok nekat-nekatan untuk peduli sama ekosistem podcast Iya, gitu kan. gitu. Karena gue yakin ini
ranah bermain yang baru mulai, jadi dan Ancur alhamdulillah dapat lokomotif di depan-depan, jadi sayang kalau nggak diterusin. Oke. Ya Ancur Review sih happy dan nge-support. Terus kita udah ngobrol sama beberapa kreator-kreator yang kita approach juga. Mereka sih excited dan pengen nyoba. Oh. Kayak komedian, teman-teman komika, kita kasih tahu, kita mau bikin ini. Teman-teman presenter, teman-teman penyiar radio, kita mau bikin podcastan nih, bikin dong. Kreator-kreator di Instagram, TikTok itu kita beberapa kita announce juga, ikutan dong gitu. Oh berarti sekalipun orang yang udah famous juga nggak masalah ya? Nggak masalah, iya. Misalkan Bakal jadi ini nggak nanti bang? Maksudnya orang jadi iri atau merasa minder yang orang-orang mungkin amatir, dia bukan siapa-siapa. oh, ternyata nggak ngaruh di sini ya kan. Oh, Lo gitu ya di podcast ternyata nggak ngaruh kan. Oke, Tetap oke. yang gede misalkan lo sebelum dengerin podcast deh gitu. Banyak yang nggak tahu Rintik Seduh loh. Orang tahu Rintik Seduhnya itu cuma podcast, padahal kan dia penulis. Dan kalau dibandingin misalkan kita deh podcast Ancur, atau lo dengerin ini deh, ada satu nama Hello Bagas, podcast Hello Bagas, tahu nggak? Nggak tahu gue. Oh itu gede pendengarnya. Padahal dia bukan siapa-siapa, dia Rintik Seduh versi cowok. Oh. Gede banget pendengarnya, pernah eksklusif kok di Spotify. Ya kan yang kita nggak tahu siapa, dia dari mana. Kalau nggak salah dia dari Malang apa Surabaya gitu, gue lupa. Tapi pernah ketemu waktu di acaranya Spotify di Jakarta. Oke. Dan dia bukan siapa-siapa. Lo nggak menjamin lo adalah nama-nama besar, lo ngejamin lo kalah dengan nama-nama besar itu enggak juga. Tapi kan yang dimana nanti dicarinya tetap kontennya kan. Oh, iya, Kalau benar. kontennya semakin relate sama yang mendengarkan, ya pasti relate aja. Iya sih gue juga tahu Bang Molan juga sebelum jadi istrinya Angie juga Iya kan? BKR dia. Iya. Molan mah Molan podcast. BKR iya. Bener. Padahal Molen dulunya tuh penyiar radio. Tapi habis itu kan hilang dari penyiar, dia banyak di Kedubes HI dia. Habis itu podcast baru terkenalnya kan saat nikah main sih. Lebih terkenal lagi. Sebelumnya emang dia. Jadi cari-cari media. Ntar kita sama BKR mau tenis bareng. Wih, itu kan udah Ada lagi, Bang. udah ada kerjaan lagi. Ada. Banyak banget. Jadi yang gue penasaran tadi berarti di uploadnya tuh di Spotify aja, Iya. eksklusif itu aja. Jadi Iya. nggak di platform manapun, IG, Nggak. TikTok, Nggak. mungkin di YouTube. Karena yang kita butuhkan di microsite kita itu adalah link video podcast lo yang di Spotify. Oh, I Kan di Spotify udah bisa video podcast, udah udah bisa video kan. Jadi linknya aja lo tautkan ke microsite kita yang di Spotify itu. Gitu. Kalau sekarang tuh bikin podcast sesusah dulu gak sih Bang? Atau mungkin lebih gampang dulu? Oh, sekarang gampang banget. Justru lebih gampang sekarang. Sekarang? Iya, lo tinggal upload sesimpel lo rekam aja, kayak kan nggak harus bagus kayak pakai kamera gede-gede gini, studio bagus gini gitu. Gak usah Kan nggak pakai perlu. mixer, gak perlu gitu ya? Nggak usah. Jadi lo rekamnya dari handphone. Udah ngomong selama audionya kan banyak tuh sekarang yang plug and play mikrofon yang murah. Itu juga udah bagus kalau lo berdua atau sendiri gitu. Aplikasi yang biasa waktu itu dipromoin masih bisa dipakai tuh? Iya masih kan sekarang Spotify for podcaster pakainya. Oh, pakai yang itu Iya sekarang. pakai itu aja udah tinggal upload. Semudah itu upload, abis itu linknya lo taruh udah. Makanya gampang banget. Makanya nih kita pengen bilang kayak lo bikin video podcast tuh nggak susah. Gampang kok. Bikin aja lo ngobrol kayak gini, rekam sama temen lo sambil makan siang gitu. Tapi kok nyari bahasanya udah susah nggak sekarang? Nah nyari bahasannya yang paling dekat sama kita. Karena gue yakin setiap orang punya khas masing-masing. Sekarang gini banyak yang bilang kan. Terus kalau semua orang jual makanan, bahasnya sama. Misalkan komedi gitu ya. Kalau semua orang jual makanan gimana? Mau aku kan udah makanan lain. Lu kalau ke mall, food court banyak tukang makanan nggak? Tapi semua punya pasarnya masing-masing tuh. Iya. Nah lu ke food court, semua ada ayam. Sama. Kaget ya, ayam. Iya kan? Jadi kaget di Iya kan di food court tuh semua yang jual, misalkan satu sebelah sini jual mie ayam, sebelah sini aja lagi jual mie ayam juga, sini ada jual mie ayam juga, tapi tetap ada pembelinya masing-masing. Justru lebih seru kan? Tergantung beda-bedanya kreatifnya aja ya. Iya, gitu ya. gue bilang gini ke kreator-kreator baru yang ragu bikin video podcast atau nge-podcast gitu. Lu kalau ke mallnya cuman satu toko, males gak? Iya sih. Nah kalau lu ke mall tokonya makin banyak, lu makin Banyak pilihan. Iya kan? Gitu. Sebenarnya itu jadi makin gede mallnya, makin banyak toko-toko di dalam mallnya kan orang makin banyak datang berarti. Jadi kan itu apa tuh bahasa ekonominya tuh skill. Kalau gue dengerin seminggu, Pican udah mulai. Iya. Jadi
imbang antara supply and demand-nya. Kalau lu banyakin Bener. supply-nya kan demand-nya juga akan ngikut nih mudah-mudahan gitu. Jadi pendengar banyak pilihannya. Bener. Kalau udah habis yang di sini bisa dengerin yang lain. Dan jangan takut tersaingi gitu. Toko-toko barang mewah juga satu lantai Pondok Indah tuh semuanya ada pembelinya sendiri-sendiri. Ada langganannya masing-masing. Iya, food court di ITC gitu. Dagangnya mirip-mirip semua tapi semuanya laku gitu. Bulan puasa deh, Bay. Oh, iya. Tiap 5 meter ada tukang lontong. Bener. Ada yang beli semua. Kaget. Analogi gua Takjil. gimana Oh, analogi? ada lagi kita ke takjil. Setiap 5 Takjil. meter ada yang jual gorengan. Ada yang beli sendiri-sendiri. Betul. Kan sesuai. Pacar Cina ya. Nah, kayak gue suka pacar Cinanya yang ini dah. Dia juga jual pacar Cina sih. Yang ini kurang Cina sih. Nah. Iya nggak? Iya betul. Gitu kalau kita, gue sih optimisnya begitu ya pandangan gue ya. Jadinya berani kita bikin sesuatu ini gitu. Kalau buat lu sendiri seorang desainer nanti penilaiannya yang lu cari apa nih, Bang? Kalau gue sendiri ya ngobrol sama teman-teman podcast Anjur, podcast itu yang paling dekat sama kita. Gini, lu kalau mau pergi perang, lo harus bawa senjata, itu betul. Tapi lo bawa senjata yang paling lo kuasai senjata lo apa? Kalau lo bisanya megang pedang, tapi lo tiba-tiba perang bawa panahan, buat apa? Ya kan, jadi nggak berguna juga. Misalkan lo ranah lo sukanya lo ngobrolin bola, tiba-tiba lo ke podcast lah karena banyak permintaan, karena lo ngeliat pasarnya besar, gue ngelucu ya ngapain? Itu kan bukan berat, kekuatan ya. lo, berat. Jadi yang paling deket aja, karena podcaster di podcast sama di asli itu orang yang sama. Iya nggak? Bukan seperti pemain film yang di layar acting menjadi karakter lain. Ya lo kan di sini kayak gini, gue di sini tadi duduk sama lo dengerin podcast kan sama kita. Bener sama. Iya kan? Pun pada saat nge-MC ya, nge-MC pun masih bercanda-canda pas kayak gitu-gitu karena podcaster tuh jangan jadi orang lain, intinya gitu. Bahwa yang paling lo kuat aja. Ya, makanya podcast Hancur ngomongin rezim kan sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Itu Patra doang. Kita takut kalau semuanya. Masing-masing kok. Lucu banget. Kan untung cuma satu. Itu cuma satu. Enggak 31 yang kayak gitu. Iya, itu yang satu ikut-ikutan udah gak ada. Bang, tapi kalau lu nanti akhirnya nih podcastan berjalan akan jadi kayak nostalgia lu nggak sih sama teman podcast Hancur ngebangun ini dari awal seperti apa? Mungkin lu teringat lagi gimana lu awalnya mencoba kepikiran pilotnya ini kita punya pikiran podcast Hancur itu akan seperti itu nggak? Pasti sih, pasti akan. Makanya kita kayaknya gue pribadi udah excited banget ya. Jadi happy sih akan ngelihat nemenin teman-teman di podcastan ini berproses dari ngulik apa ya kita mau bahas apa gitu kan. Pas di workshop tuh akan ada sesi ngulik apa gitu-gitu kan, riset dan lain-lain. Itu kan yang udah pernah kita lakukan tuh. Makanya workshop ini juga pembicaranya dari podcaster-podcaster yang udah proof. Udah jadilah kayak dari podcast Hancur. Kita lagi approach dari teman-teman podcast Mas, dari teman-teman ya agak lain, dari BKR, terus Rapot. Jadi kita approach semua nih teman-teman di industri yang emang udah settle. Supaya lo bisa sharing nih ke teman-teman kita yang baru mau mulai di industri podcast. Benar. Itu. Berarti empat ini akan juri tetap apa akan nanti ada juri tamu? Nah, juri tetap cuman Novita Enji sama Oki Rengga. Oh, lu sekali Hancur? Iya, sama podcast Hancur maksudnya. Kalau yang pengisi workshop tuh cuman nggak ngejuri, mereka jadi mentor aja. Kan kalau kayak di lomba sewa ada mentornya, ini mentor. Kalau juri tetap Oki Rengga, Novita Enji dan podcast Hancur. Itu kalimat ada sebuah kalimat tadi yang lagi in banget, menemani berproses. Yes. Itu tuh lagi akan indah, selalu jadi indah di akhir-akhir ini tuh menemani berproses. Iya, kan kita tuh menemani berproses karena kan hasilnya gimana kita nggak tahu, tapi menemani berproses itu yang akan lo inget tuh momennya. Yes, ya. Tapi apa yang bakal bisa lo sharing ke teman-teman yang mungkin mereka amatir di membuat podcast ini ya, yang ketika lu dulu mungkin susahnya seperti apa mau ngebuat Hancur terus ngebangun si podcast Hancur ini. Kalau gue akan lebih banyak nge-share kalau lu jangan menunggu bola untuk mendapatkan sebuah revenue untuk podcast lo gitu, untuk dapat cuan, let's say gitu ya. Itu yang dilakukan Hancur. Iya, itu kan dilakukan Hancur. Selama ini kan lo kan kita belum punya, ya kan orang nggak ada tuh nyamperin kita awal-awal bikin live podcast, kita samperin kafe aja, kerjasama yuk, kita bikin. Jadi kita create sendiri, pasar kita create sendiri. Kita bentuk kata efek rumah kaca kan gitu ya. Kita bentuk pasar kita sendiri. Jadi nggak harus selalu menunggu. Nah itu yang bisa gue sharing. Kenapa podcast Hancur bisa bertahan? Podcast Hancur itu sampai saat ini ya,
Waktu awal-awal itu 100 episode lebih kita belum ada dapat eksklusif dari Spotify. Iya, Tapi gimana cara hidup di 100 episode itu? Tapi udah dapat beberapa sponsor. Kok bisa belum dieksklusifin tapi udah dapat beberapa sponsor pada saat itu? Ya karena kita yang approach sendiri, kita yang ketok pintu sendiri gitu. Nah kayak gini kan juga ini inisiatifnya bukan dari mana-mana tapi dari kita sendiri kan. Yang punya program terus kita ngajuin ke Spotify, yuk kolaborasi yuk bareng. Nah kan harus rajin gini gitu. Kalau lo nunggu bola mulu, ya lo kapan geraknya gitu. Lo harus beraniin gitu dan lo harus percaya kekuatan podcast lo. Iya, jadi kayak udah bisa kok bikin bareng-bareng sama temen-temen. Oke kita jalan nih berdua. Apa yang deket-deket dulu aja. Kita pernah sharing sama temen-temen di podcast salah satu kampus gitu. Ya udah lo main aja di kampus lo dulu gitu. Jadi iya nggak sih jangan keluar dulu nih. Lo gede di kampus jadi macan kampus. Bener. Nanti orang akan denger sendiri. Tapi kalau di kampus lo udah bisa megang, udah enak banget gitu. Iya, paling enggak orang-orang kampus lu bisa cerita nih gue temen gue nih. Iya. Kayak gini, gosip-gosip kampus aja. Lah, misalkan lo ada nih anak FE nih. Kemarin gini. Kan dia diomongan. Ya kan nanti yang masang iklan siapa misalkan promonya BEM mau bikin acara apa? Misalkan UKM kampus gitu mau bikin acara apa promo ke podcast lu. Wah iya. Itu kan itu bisa jadi cuan walaupun gak gede tapi kecil-kecil gitu. Atau teman-teman kampus yang punya usaha kan banyak. Hele gue bantuin tapi kaos misalkan lo kasih kita produksinya gratis ya 3 kaos nih buat personil. Itu kan juga udah sebuah keuntungan. Keuntungan kan bukan cuma masalah duit loh. Benar. Nggak harus nominal gede. Iya, harus nominal gede. Nggak harus eksklusif. Iya betul. Awalnya podcast Hancur itu cuma dapat barter jam. Oh gue tahu tuh. Iya, awal banget. Tapi pedagang jam mall lagi. Iya, tapi kan orang ngelihat jam, Hancur udah dapat sponsor. Padahal kan gak dapat duit. Tapi kan orang dapat stigma gitu. Itu tuh yang dapat statement lah itu yang kita mau ajarin juga ke teman-teman gitu. Kan kalau nggak salah juga kalian live podcast juga nggak jarang juga nggak surplus kan, malah impas kan. Aneh banget. Modal capek kan jadi dapat keluar tapi modal capek. Tapi akhirnya dapat statement untuk ke brand berikutnya. Kalau kita tuh udah pernah ngejalanin ini ke depannya udah tinggal alhamdulillah udah percaya masuk gitu. Kita nyari duit itu bukan dari momen itu. Kita nggak pernah nyari duit untung tuh dari harga tiket dari pendengar, nggak pernah. Tapi dari sponsor. Gitu, Bay. Tapi kalau ada anggapan orang kalau sekarang ini ya pengen terkenal, coba lu bikin podcast karena sekarang banyak podcaster yang paling nggak jadi penyiar radio atau presenter atau mungkin juga bisa main film, punya konten juga banyak gitu. Itu lu setuju itu nggak? Nggak apa-apa kalau emang lu sukanya dan ini jadi bahan platform lo untuk batu loncatan. Nggak batu loncatan sih bahasanya, tapi platform lo untuk orang-orang melihat kemampuan lain lo. Kan kalau dulu kan gini di eranya kita nih, gue nggak tahu, gue 90-an gitu, eranya cuman platformnya radio untuk lo masuk ke TV. Iya nggak? Iya. Baru tuh dari situ presenter kan banyak dari penyiar radio makanya. Akhirnya muncul sosial media kan, ada TikTok, ada Instagram gitu. Dan bisa jadi host yang nggak apa-apa karena platformnya kan makin banyak. Oh benar. Iya kan sempat ada radio mas sekarang penyiar radio nggak dilirik. Bukan nggak dilirik tetap, tapi lebih banyak aja pemainnya, nggak cuma dari radio. Tapi ada pesaing dari konten kreator Instagram, konten kreator TikTok gitu loh. YouTube ya kan. Pun ke film, kalau film kan dulu jalurnya gitu kan. Lo dari model ikut casting misalkan, bisa casting terus main iklan dulu. Iklan terus mungkin mulainya langsung ke film, ada yang sinetron dulu kan jalurnya ada yang gitu-gitu kan. Tapi kalau sekarang kan banyak bikin konten di YouTube, di TikTok bikin konten. Betul. Followersnya gede, ada produser yang nawarin. Iya. Berapa followers kamu? Iya, itu Ya lagi kan? sih. Bener. Dan itu sah-sah aja, nggak ada yang salah dengan jalur yang sekarang, karena jalur yang sekarang tuh platformnya emang udah banyak. Oke. Gitu, tinggal lo pengen ngambil dan lo nyamannya jalur yang mana. Gitu aja. Bang, berarti lu sekarang ngejalanin Hancur tuh jadi seperti apa sih Bang? Karena mungkin dulu gua nggak tahu ya, apa mungkin dulu pikiran lu sama teman-teman yang lain tuh cuman buat iseng ngisi waktu, atau mungkin emang dari awal lu udah pengen serius ngebangun ini, dan sekarang udah jadi seperti apa nih bayi lu ini si Hancur ini? Iya, udah 5 tahun ya, tahun ini nih November nanti 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun juga tuh. Udah mau masuk PAUD ya dia.
Pantes banyak kebutuhan. Iya, banyak kebutuhan makanya kayak tahun depan SD lagi, swasta lagi SD. Makin gede makin banyak Makin gede kebutuhan. nih. Ya dulu kan awalnya memang pengen jadi pengganti nongkrong kan, karena kita udah pada berkeluarga. Oke. Gimana caranya nongkrong, tetap bisa nongkrong sama temen, cerita-cerita sama temen, tapi jadi sebuah kerjaan. Oke. Akhirnya berjalan melihat peluang yang besar di ranah atau di pasar podcast ini. Nah sekarang sih kalau gue sudut pandangnya adalah ini profesionalitas kerja sambil berteman. Sekarang ini Oke. ngelihatnya, tapi ini bukan hal yang main-main, jadinya Oke. serius gitu. Karena melihat Ancur sendiri udah punya IP dan ternyata podcast Ancur ini berperan untuk keluarga kita masing-masing penghasilannya. Jadi kalau lu nggak seriusin, kan berpengaruh ke penghasilan masing-masing nih. Terutama Anda. Terutama saya yang sudah tidak siaran lagi gitu kan. Gitu, jadinya kayak ya udah bismillahin. Oke. Gitu. Oke. Tapi kalau ketika lu ngebandingin dulu dan sekarang seasik apa nih ekosistem si podcast, maksudnya kayak soal pendengarnya, kemudian stigma masyarakat ke podcast, apa emang udah sebagus itu sekarang ini? Sebagus itu belum, tapi menuju ke sana iya. Pendengarnya terutama pendengar ya, karena pendengar podcast tuh loyalnya tinggi banget. Loyalitasnya mereka alhamdulillah ya, Ancurlisius itu nge-support banget, kita keluarin merchandise ya kan, kayak lu nih beli ya kan. Padahal kalau dia dikirim kita kasih 50% loh. Gue pikir kalau dikirim juga kirim alamat. 50%. Tahun butuh. Produksi. Tiap kita keluarin produk habis, terus kita apa namanya Itu tuh, gila. bikin acara konser apa gitu live itu habis gitu tuh, supportnya tuh luar biasa. Karena mereka gini, pendengar kita tuh happy ngelihat podcasternya dapat kerjaan. Gitu, jadi mereka itulah ada untungnya juga ngumbar kesedihan di podcast. Sepi nih guys. Segini tolonglah saweria aja masa nggak ada gitu. Gitu. Tapi kalau gue beberapa sih gue kayak misalnya dengar seminggu sama Hancur, dan itu kebanyakan dealing itu terjadi ketika kalian ngetek. Itu maksudnya apa emang semuanya organik itu, sebelumnya belum ada obrolan-obrolan, apa emang pembicaranya seabsurd itu sampai tiba-tiba merujuk ke sebuah dealing. Nah ini banyak yang ini gue buka hanya di sini nih. Eksklusif. Biasanya gitu kan kalau di podcast gitu kan. Gini, ada beberapa hal yang terjadi memang karena kita nggak sengaja ngucap kayak umroh kemarin. Itu gue hanya bercerita gue pulang umroh gimana. Itu kan cerita di podcast, ternyata ada salah satu travel umroh yang mendengarkan kita, salah satu temennya pemiliknya dengerin kita ngomongin umroh, akhirnya ditawarkan. Ada yang kayak gitu, terjadilah akhirnya dealing setelah episode podcast itu. Tapi ada juga yang memang sudah kita create. Jadi secara obrolan udah deal. Ini gue buka deh. Jadi kayak obrolan udah deal, tapi kan gue nggak mungkin bilang langsung tiba-tiba di besok podcast episode berikutnya kita ada kerja jadi enggak kan. Tapi kita bikin journey seakan-akan memang berangkatnya itu dari obrolan yang memang organik. Jadi kita bikin journey-nya sehingga penonton terikat kayak promo film lah. Ya kan, based on true story, based on apa, terus dibikin marketingnya seperti apa dan lain-lain. Part of itu strategi itu yang akan kita kasih di workshop. Itu ada bocorin dikit lah yang iya, itu bocorin dikit gitu. Tapi banyak yang terjadi karena obrolan-obrolan gitu juga. Tapi kalau nanti podcaster yang daftar terus kemudian mereka punya harapan, gue pengen cuan di podcast, terus gue pengen menjadikan podcast sebagai penghasilan utama. Itu udah bisa belum Bang di arah ke situ? Kalau stand up comedy kan udah nih arahnya, mereka tuh cabangnya udah banyak tuh, dari komika kemudian mereka udah bisa melebar ke sutradara, komedi konsultan, penulis segala macam. Nah kalau podcast sudah seperti apa? Gue yakin bisa. Iya, gue bahkan bisa ngomong ke anak-anak gini, bisa kalau ada di titik podcast Hancur sekarang nih, bahkan kita bisa gitu. Berarti kan dengan teman-teman yang barengan kayak BKR, Rapot, Mendoan gitu kan udah pada bisa juga dong. Ya kan, sama mereka udah settle juga di industri podcast. Berarti yang podcastan baru ini nih bisa juga ada di titik ini. Makanya ada caranya. Dan sekarang gini, kita salah satu podcast tuh terima kasih juga sama Agak Lain loh dengan jadi film. Terima kasih ke Ernest ya, Dipa dari Imaginary yang udah bikin Agak Lain jadi film dengan entitas podcast. Itu impactnya gede ya ke impact kita
gue bocorin di sini juga nih eksklusif nih. Banyak banget. Iya banyak eksklusif sih. Kita udah ada yang approach untuk jadi film juga podcast Hancur. Gokil. Iya. Cuma kita takut. Jadinya kita hope di tahun ini belum. Oke. Jadi udah ngejar kayak ya ada obrolan terjadi di tahun ini tapi eksekusi mungkin di tahun depan. Nah, dengan itu kebuka kan industri. Iya. Podcast Hancur bikin live, podcast Minggu bikin live, podcast lain akhirnya bikin live. Oh, oke. Bikin terbuka. Jadi udah sama baik. Maka karena industri podcast sama stand up itu kan jauh lebih besar stand up. Tapi penontonnya beririsan. Iya itu dia. Iya. Karena emang sekarang kebanyakan komika juga bikin podcast kah atau mungkin emang organik aja itu tadi orang-orang yang senang aja dengan orang ngobrol. Termasuk Dua-duanya ada benernya juga. Tapi memang habit yang terjadi di Indonesia kalau lo runutin sama podcast, stand up, film. Nggak jauh dari komedi dan horor. Iya sih. Podcast yang gede komedi, horor. Film, horor, komedi paling gede. Ya kan stand up komedi. Ya udah pasti komedi. Iya. Dikit-dikit horor ada lah. Ada lah tipis-tipis. Tapi maksud gua habit penonton tuh memang di genre-genre ini horor, komedi yang disukain lah. Drama sesekali kan makanya Rintik Seduh jadi. Film sekarang masih tinggi dia. Masih tinggi. Film drama masih oke. Beberapa film drama lah kayak The Architecture of Love gitu kan masih bagus. Film-film Sinemaku kan itu dramanya bagus-bagus gitu. Ya kan Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang itu kan bagus-bagus semua tuh. Drama tetap ada pasar. Jadi 3 pasar itu tuh secara industri selama itu masih di entertainment masih berhubungan. Kalau lo runutin dari film turunannya ke podcast misalnya. Ya podcast-podcast yang segenre itulah yang lebih gede gitu. Nah, kalau ngomongin Rintik Seduh, gue sebenarnya dulu mikirnya podcast itu sebelum gue mulai awal pertama kayak gue dengerin kan Rapot tuh. Karena gue nyari yang komedi-komedi kan. Nah, cuman yang gue pikir tahu tuh kalau podcast tuh ya itu monolog. Ya. Gue nggak tahu kalau bisa tektokan. Akhirnya gue denger Rapot. Oh masuk nih, lama-lama turun tuh ke podcast Mas, ke podcast Hancur, kemudian muncul ke JLS segala macam. Udah mulai beragam dan kapan mulai akhirnya kebentuk ekosistem kalau si podcast ini bisa kemana-mana, bisa live, akhirnya bisa bikin live sendiri. Kalau kayak seminggu bisa ngerayain hampir mungkin setiap ulang tahun mereka adain live tuh gitu. Itu kapan tuh Bang mulai udah masif tuh ini yang kebiasaan kayak gitu? Itu dari awal-awal podcast Hancur tuh kita udah kepikiran ide-ide itu karena podcast tuh kan pada dasarnya kan iPod broadcast kan. Karena itu dari Apple kan, iPod broadcast yang audio only kan. Jadi nggak ngaruh sendiri atau berdua atau rame-ramenya gitu atau bertiga berempat. Tapi dulu tuh audio only. Nah treatmentnya itu mirip kayak radio. Zaman dulu kan radio kan melakukan itu di tahun 90-an ya Mas ya. Iya kan? Iya kan? Kita dengerin radio tiap malam minggu. Tiap malam minggu ada tuh bikin live on air di mana apalagi Bandung waktu itu skena radio gede banget ya kan. Kayak gitu akhirnya podcast pun melakukan itu. Kita tahun pertama baru episode puluhan gitu kita udah bikin live podcast 30 orang kita coba. Jadi gak langsung ratus kan terakhir di Jakarta kita 750 penonton kan. Ya kan kita bikin dari 30 bikin kayak gitu. Oh ternyata bisa. Terus di pandemi gini ada momen dimana produk-produk rokok itu kan biasanya kalau keliling kota tuh ke kafe-kafe isinya band. Nah pandemi nih ceritanya. Habis pandemi mereka tetap harus ramein kafe-kafe ya mereka dong. Tapi kalau bawa band misalkan personilnya 4. Sama nih personil podcast Hancur dulu kan 4 ya. Ya misalkan sama-sama 4 gitu. Tapi band alatnya berapa banyak, krunya berapa banyak. Jadi misalkan berangkat langsung 7 atau 8 minimal 8 atau 10 orang tuh kalau personilnya 4. Udah mau krunya juga. Kru masing-masing. Podcast berempat. Yang paling berlima. Tambah 1 kru. Dan peralatannya butuhnya cuman mikrofon wireless yang bagus aja udah nggak harus ada alat band drum apa segala macam. Lah kalau misalnya live itu ngerekamnya pakai tuh? Nggak ada rekam kan off air. Oh. Ya kan audionya sama jadi tapi nggak usah bawa gitar nggak usah bawa drum. Pada saat itu akhirnya strateginya menjadi banyak live podcast karena kafe-kafe ngegantiin band dengan podcast. Toh tujuannya kafe itu rame kan? Rame, sama-sama rame. Gitu. Mas sekarang lebih rame sama podcast sekarang kan? Mungkin beberapa gitu. Tapi ini tanpa mengecilkan band apa segala macam enggak. Tapi pada saat itu perbandingan kalau gue sebagai bisnismen, misalkan gue pemilik kafe atau pemilik brand, dampaknya sama. Kafe gue penuh 200 orang, tapi kosnya lebih kecil ya pilih yang kosnya lebih kecil lah.
podcast lah. Podcast lah. Iya. Iya. Nggak usah kebanyakan ngasih makan tamu. Iya. Hotel berempat 2 kamar. Iya. Kalau Yang band, twin. kalau band ada beberapa band yang 1 personil 1 kamar. Ya dong. Oh, podcast nggak ada kayak gitu ya? Oh, podcast nggak ada. Nggak ada. Semua bareng-bareng kita. Bahkan kita 1 kamar berempat, ayo. Tapi paling malam ada yang hilang. Itu di luar panitia ya? Iya, itu luar tanggung jawab. Jadi kalau yang mau daftar bisa kemana Bang Dias? Daftar langsung aja di kalau mau daftar dan ikutan Podcast Hunt 2024 langsung aja ke www.podcasthunt2024, ada di sini nih. Wis. Editor gue nih Ada ya Bang, di sini Bang. Ada di sini ya. Dia. Syaratnya apa aja tadi? Syaratnya itu podcaster baru atau podcaster yang emang udah siap, udah punya podcast. Yang penting podcastnya belum pernah mendapatkan. Yang penting udah punya. Yang penting udah punya. Atau Oke. mau baru bikin boleh. Oh, boleh, Boleh baru mau bikin nih, setelah dengerin ya bikin lah, boleh. Oke. Boleh banget. Yang penting lo belum pernah nerima iklan atau endorse secara entitas podcast. Oh, Gitu. oke. Jadi belum, si podcast ini belum di endorse, Belum, iklan, belum. Udah. eksklusif. Belum. Oke. Ya lo bikin video podcast, upload di Spotify, linknya lo daftarin di podcastan.id tersebut. Udah otomatis ikut. Nanti tinggal tunggu pengumuman untuk lolos atau enggak ke 50 besar. Oke. Simple. Berarti penyortiran pertama itu dari videonya dulu itu. Video podcast yang pertama dia kirim. Oke. Itu yang nyortir kalian. Iya. Loh, kalau 300 podcast pusing nih kita. Makanya kita buka tuh 3 minggu ya. Kita buka submission 3 minggu dari tanggal 5 sampai tanggal 21 September. Oke. Tujuannya biar berangsur ngejuriin yang nggak numpuk di belakang. Gitu. Dan berlima itu kalian yang Ya. sortirin. Iya. Siap. Gitu. Ikutlah. Oke. Bikin. Bikin apa gue ya? Oke, thank you ya Bang Dias. Thank you. Udah cerita-cerita sama podcast Hancur sama Thank you, podcast thank Han. Nih buat teman-teman Tribuners sekali aja nih yang pengen bikin-bikin podcast di daerah-daerahnya, di rumahnya sama teman-teman, langsung aja daftar ke podcast Han dari tanggal 5 September. Betul. Selama 3 minggu dibuka. Pokoknya persyaratan tadi udah disebutin Ya. sama Bang Dias semuanya. Linknya juga udah ada ntar di sini nih. Ya, ada. Gua tambahin bagus. lagi. Oh enggak di situ, Pak, di sini nih. Nih, nah, di sini. Oh, jalan-jalan nih, jalan-jalan Oh, nih. iya. Biasanya kalau malam di-cut gue nih. Nyusahin editor nih katanya. Pokoknya kalau emang tertarik daripada mungkin sama nih mendengar podcast, gue bisa kok kayak ngomong-ngomong kayak gini. Bener. Iya. Cuma ngomong doang. Coba bisa. aja. Coba ya. Siapa tahu mau rezeki kalian di podcast gitu. Saya di sini aja rezekinya. Oke Bang Das, thank you udah Thank ngobrol you, ke si paling bye. seleb. Thank you banget, Dapat thank you. teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten si paling seleb. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribunus.com lainnya. Sampai jumpa, bye-bye. Dah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.